Jadi antum paham atau misalkan ahli di bidang sound system dan audio video, itu antum niatkan untuk lillahi ta'ala, insya Allah antum juga berperan di dalamnya gitu ya. Jadi ustadz pun berperan di dakwah, antum pun juga di balik layar berperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pemirsa SNTV, kami dari studio SNTV. Hari ini mungkin agak sedikit berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya. Biasanya kita akan berbincang-bincang narasumber yang mempunyai kompetensi atau capability dalam agama. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan orang-orang yang berada di balik layar atau di balik dari kegiatan di studio SNTV. Salah satunya orang yang banyak berkecimpung di peralatan dan setting audio visual, yaitu Ahmad Baihaqi yang mungkin kita sering panggil Bang Ubay. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Ubay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar nih? Alhamdulillah khair Bang Musni. Alhamdulillah. Segar hari ini Bang ya? Alhamdulillah. Iya. Bang Ubay ini selalu tersenyum. Apapun tersenyum. Apa? Murah senyum. Murah senyum ya Bang ya? Alhamdulillah. Bang, abang Anda lihat kan interestingnya atau kemampuan abang itu di setting audio, video, kamera, sound. Sebenarnya background abang itu gimana Bang? Tolong ceritailah background abang yang lama-lama itu biar pemirsa SNTV tahu. Oh ini loh Bang Ubay, ini backgroundnya ini gitu loh. Iya, Masya Allah. Mungkin pertama kita mau cerita dulu. Sebenarnya background Ana itu nggak nyambung sebenarnya dengan audio video. Tapi nggak apa-apa lah, cerita sedikit ya. Sedikit Bang, boleh Bang. Sharing masa lalu lah. Masa lalu. Jadi sebenarnya anak kuliah di teknik mesin ya. Salah satu politeknik negeri di Jakarta. Di jurusan teknik mesin sebenarnya. Nggak ada hubungannya sebenarnya dengan audio video. Jadi anak akan cerita sedikit kenapa bisa nyerempet ke audio video. Iya Bang. Jadi waktu itu kita ya lulusan teknik mesin biasalah ngurusin yang oli-oli begitulah gitu kan. Nah, qadarullah memang Allah temukan kita di Pulau Batam ini. Alhamdulillah waktu itu di salah satu masjid di Blok Q. Oke Bang, satu pertanyaan nih Bang. Abang tahun berapa Mas sampai ke Batam? 2003. Oh 2003. 2003. Lanjut Bang. Jadi pada saat itu kita ada pengajian di Blok Q di musola. Oh di dormitori Bang? Di dormitori betul. Di dormitori. Okay. Dulu kita belum ada masjid ya, masjid sunnah di Batam ini. Jadi kita pengajian itu dari rumah ke rumah, dari ada musola ya. Jadi seperti itu. Nah, sana cerita sedikit. Di sana itu ya soundnya waktu itu nggak ada yang ngurusin. Kalau ada rusak pun juga ya terbengkalai begitu aja. Akhirnya kita ya dengan segala kesibukan di PT, pulang dari PT kita pada saat ada kajian kita setup, persiapkan kajian seperti itu. Nah, itulah kegiatan hari-hari kita. Jadi makin ke sini ada kendala kita bertanya ke kawan yang bisa, ada kendala di alat kita tanya ke yang bisa, seperti itu. Jadi abang mempelajarin perlengkapan atau equipment audio dan visual itu secara otodidak. Ya. Tanya dan melakukan uji coba, try dan error seperti itu ya Bang ya? Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau ada kemauan, ya waktu itu memang belum ada YouTube. Kita hanya akan bertanya ya. Kita bertanya ke kawan yang bisa. Cuman karena kawan kita mungkin tempatnya jauh, nggak bisa waktu cepat kita datang. Akhirnya mau tidak mau kita berpikir kita harus bisa nih. Kita harus bisa. Kenapa? Kajian jalan terus gitu kan. Terus alat harus siap gitu. Jamaah datang terus gitu kan. Gak mungkin kita gara-gara sound system kajian berhenti gitu kan. Jadi kita bagaimanapun dengan alat yang seadanya, dengan equipment yang seadanya. Tapi bagaimana kajian itu berjalan dengan baik dan enak didengar seperti itu. Masya Allah. Itu sekitar tahun 2003 Bang ya? Ya 2003 Masya Allah. Masya Allah. Abang itu pada itu masih bekerja di PT atau apa Bang? Ya, nah waktu itu masih bekerja di PT elektronik sebenarnya. Tidak ada hubungannya dengan teknik mesin. Tapi waktu itu ya kita mau tidak mau lah gitu ya. Kita karena kerja di Batam ada hubungan dengan
lebih banyak perusahaan elektronik mau tidak mau kita harus mengerti juga elektronik. Jadi mulai dari situ ya ada hubungan lah, mengerti tentang elektronik, mengerti tentang sound system gitu kan, dan ya sambil belajar sebenarnya tentang, intinya kita belajar itu nggak ada batasnya sih. Iya, Bang. Kita kalau nggak paham tanya atau baca buku atau tanya ke yang lebih ahli lah, seperti itu. Masya Allah. Jadi benar-benar otodidak dan mempelajari pelan-pelan, dan pada dasarnya tujuannya gimana pekajian di dormitori itu bisa berjalan dengan lancar. Itu dulu Bang pertamanya. Betul sekali. Iya. Oke. Abang, saya ada pertanyaan lagi Bang. Iya. Masuk ke dalam satu dakwah, terutama dakwah sunnah, Bang. Iya. Itu kan apa yang memotivasi Abang untuk terjun? Kita tahu kadang-kadang dakwah itu kan bukan komersil, Bang. Betul. Apa sih yang memotivasi Abang terjun? Terutama ke SNTV yang kita coba bangun. Kemudian apa sih yang memotivasi Abang? Itu pertanyaan Nana. Oh. Boleh minum dulu ya? Boleh, silakan Bang, silakan. Masya Allah, Ana juga minum. Biar agak rileks kita ya. Iya. Santai aja Bang. Ya, jadi ceritanya begini. Ana ingat sekali perkataan Ustadz kita, Ustadz Abu Fairuz. Masya Allah, beliau katakan, sebelum mengatakan apa yang dikatakan beliau, Ana bercerita lagi sedikit. Boleh. Jadi Ana curhat lah waktu itu, Ustadz, Ana itu kenapa nggak jadi Ustadz ya yang bisa tampil di podium gitu ya, sehingga bisa menyampaikan hadis A, hadis B, hadis C gitu ya. Jadi kayaknya anak kuliah dulu, macam kalau bisa di flashback lagi, anak pengennya masuk ke Lipia atau mungkin ke Universitas Madinah begitu kan. Jadi sekarang ini seperti sia-sia Ustadz anak belajar sekian tahun gitu ya di universitas yang lama seperti itu. Ustadz bilang itu tidak ada yang sia-sia gitu. Masya Allah. Jadi kita itu berdakwah itu di segala lini gitu ya. Antum di bidang apa, misalkan di bidang sound system, antum harus profesional di bidang ini. Berikan yang terbaik gitu ya. Jadi kalau misalkan Ustadz bilang, kalau semua orang pengen berdakwah jadi Ustadz semua, jadi siapa yang ngurusin sound? Soundnya nanti kresek-kresek, nganging-nganging. Jadi kan gak enak juga gitu kan. Jadi di sanalah adanya sinergi gitu ya. Macam kayak rumah itulah, ada pondasi, ada dinding, ada atap, ada interior. Nah, semua saling melengkapi begitu. Jadi antum paham atau misalkan ahli di bidang sound system dan audio video, itu antum niatkan untuk lillahi ta'ala, insya Allah antum juga berperan di dalamnya gitu ya. Jadi Ustadz pun berperan di dakwah, antum pun juga di balik layar berperan. Bahkan kata Ustadz, antum di balik layar lebih aman. Kenapa? Karena tidak dilihat orang gitu ya. Kalau Ustadz itu rawan sekali. Kenapa? Karena dilihat orang gitu. Oh ya, Ustadz. Sejak saat itu anak berpikir, oke, anak akan berikan terbaik untuk sound. Apapun ceritanya, kita harus, walaupun dengan apa adanya, kita akan perbaiki sedikit demi sedikit. Dan kita akan coba belajar gitu ya, belajar bagaimana walaupun ini hanya terbatas masalah di musola atau di masjid, tapi bagaimana kita berikan bagaimana sound system itu bisa dinikmati. Mungkin kalau bisa kelas konser kali ya. Kelas pokoknya enak didengar lah seperti itu, sehingga orang walaupun mungkin waktunya bisa berjam-jam kajian, tapi tetap enak gitu ya, tetap enak didengar di telinga. Masya Allah. Jadi itulah backgroundnya. Kenapa anak bersemangat di bidang ini ya, walaupun dari sisi komersil sebenarnya tidak ada gitu ya. Maksudnya tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi nasihat atau motivasi dari Ustadz Abu Fairuz membuat antum bersemangat untuk mengisi lini-lini yang mungkin orang-orang lain yang tidak berpikir ke arah ke sana. Betul sekali. Masya Allah. Sungguh perjalanan yang apa namanya ya, kalau saya bilang itu perjalanan yang indah. Di semua bagaimana kita memotivasi diri kita untuk berbuat yang terbaik ya Pak. Ya Bang ya. Oke. Ini masalah sedikit menyinggung pribadi, private lah Bang. Kita tahu Bang, yang namanya dakwah, apalagi
stasiun dakwah seperti kita ini, silakan Bang Silawang. Itu bukan sifatnya komersil. Yeah. Nah, jadi apa strategi kemudian strategi Abang dalam, kita tahu Abang udah berkeluarga kan? Iya. Berapa Bang anak Bang? Baru 6. Wah, Masya Allah, anak 4 masih Bang. Bagaimana strategi Abang atau plan-plan Abang untuk mencukupi kebutuhan yang ya kita tahu lah, namanya berkeluarga kita butuh. Ya namanya hidup di Batam ya. Itu memang butuh ya pengeluaran banyak, biaya pendidikan, biaya rumah tangga ya. Pada prinsipnya Anda berpikir rezeki itu sudah ditulis. Masya Allah. Ya, kita nggak perlu khawatir dengan rezeki kita. Tinggal bagaimana kita berusaha, ya. Bagaimana kita berusaha, ya. Bekerja, ikhtiar lah, Bang, berikhtiar, ya. Nah, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dan di sisi lain karena berpikir seperti ini. Apa yang kita berikan kepada Allah, ya. Apa yang kita sumbangkan kepada Allah secara ikhlas ya, Bang. Secara ikhlas. Itu Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya, ya. Artinya begini, kalau kita berikan waktu kepada Allah, kita dengan mengurusi lembaga dakwah, ya, mengurusi stasiun SNTV atau stasiun TV yang lainnya, ya, Allah pasti akan berikan di sisi lain, ya. Artinya mungkin tidak di sini, tapi Allah berikan di sisi lain, entah itu bisnis kita, entah bagi kesehatan kita, entah kesolehan anak-anak kita, atau orang tua kita, seperti itu. Jadi apa yang sudah kita berikan, Anda yakin Allah pasti akan balas, ya. Dan juga Anda ingat sekali, dan apa yang dibilang Ustaz Virus, ya, apa yang sudah antum hasilkan, apa yang sudah kita rekod di sini, apa yang sudah kita lakukan, ya, itu akan banyak dinikmati oleh para pemirsa, ya, para jamaah, dan insya Allah itu nanti menjadi tabungan bagi kita. Amin. Nanti setelah kita meninggal. Masya Allah. Antum memang tidak akan melihat sekarang. Coba nanti setelah antum meninggal, antum akan kaget betapa banyaknya. Insya Allah kalau kita ikhlas, ya. Jadi sekali lagi kita jangan ambil bisnis di dunia dakwah. Berikan apa yang terbaik di dunia dakwah, ya. Tapi dengan catatan kita pun juga harus profesional, jangan ece-ece gitu, ya. Artinya kita bagaimana dengan alat yang apa adanya, dan kalau memang perlu alat ini kita upgrade pelan-pelan sehingga menghasilkan suara yang bagus dengan visual yang bagus gitu, ya. Dan tentu dengan dana yang kalau bisa kita bisa tekan gitu kan. Nah, itu kita bisa berikan yang terbaik. Dan insya Allah nanti kita dengan keikhlasan kita, Allah pasti akan berikan jadi imbalan kita. Jadi jangan takut dengan rezeki lah, Bang. Betul. Karena sudah dituliskan berapa rezeki kita. Masya Allah. Oh. Ya, asik. Alhamdulillah, anak banyak belajar dari apa yang Abang sampaikan. Iya, Masya Allah. Dan itu ya untuk semua lah, ya. Untuk semua lah. Untuk semua. Ya, ya. Kita pun juga, Ana bukan, ya tadilah kita bukannya level Ustadz juga, ya. Tapi apa inilah yang kita bisa berikan. Antum mungkin paham di bidang entah akuntansi, entah bidang pemasaran gitu, ya. Jadi jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati, artinya apa yang antum bisa pasarkan di sini, apa yang bisa antum berikan gitu, ya. Baik itu antum memasarkan produk-produk SNTV, baik antum share audio, video, atau bisa menyumbang untuk SNTV, entah dalam bentuk apapun, intinya bisa untuk mensupport dakwah. Masya Allah. Masya Allah, seperti itu. Oke. Di akhir pembicaraan kita hari ini, Bang. Masya Allah. Apa pesan Abang kepada generasi milenial lah, generasi muda sekarang, walaupun kita masih milenial 70-an. 80-an, Bang. 80-an ya, anak 70-an, Bang. Apa pesan-pesan Abang kepada generasi atau adik-adik atau teman-teman yang pengen punya niat untuk berkecimpung di dalam dunia dakwah, dengan kemampuan mereka masing-masing? Sudah. Anda lihat sekarang teknologi makin berkembang, ya. Tidak sesulit dulu. Dulu kita pakai Walkman, kita pakai handycam yang zaman-zaman jadul lah, ya. Begitu susahnya gitu kan. Sekarang dengan software dan komputer yang cukup cepat, ya,
Ana pikir sekarang proses teknologi sudah cukup cepat. Tinggal sekarang motivasi, ya, motivasi, keinginan untuk apa yang bisa saya berikan untuk agama, apa yang bisa saya sumbangkan untuk dakwah, itu yang perlu dipupuk, ya. Bukan apa yang bisa saya ambil dari dakwah ini. Coba kita putar balik seperti itu ya. Jadi insya Allah seperti yang Ana sampaikan tadi, rizki itu sudah ditulis. Insya Allah Allah akan pasti ganti, entah dalam bentuk yang lain seperti itu ya. Jadi untuk para milenial, semua media sekarang sudah terbuka, semua sudah tersedia ya, semua serba cepat ya. Media-media pun sudah tersebar luas. Jadi tinggal bagaimana meningkatkan motivasi. Ada keinginan, apa yang bisa saya berikan kepada agama, apa yang bisa saya berikan untuk dakwah ya. Bukan apa yang bisa saya ambil dari dakwah ini. Sehingga apa? Keinginan untuk berkembang, berinovasi, meningkatkan kreativitas itu akan terus ya, akan terus. Kenapa? Karena kita akan, seperti saya bilang tadi, Ana awalnya juga nggak punya background apa-apa di bidang ini, tapi dengan sedikit belajar, bertanya, kemauan, adanya kemauan. Jadi itu sebenarnya yang perlu ditingkatkan ya, bagi kaum milenial, keinginan, motivasi, ingin berkreasi ya. Insya Allah nanti masalah rezeki ya itu akan datang menyusul seperti itu. Masya Allah. Jadi pertama kemauan dulu Bang ya. Betul. Kemauan dan satu lagi ikhlas. Betul. Ikhlas. Insya Allah bukan mengambil tapi memberikan. Betul. Memberikan yang terbaik. Nah, Masya Allah. Terima kasih Bang atas sedikit bincang-bincang dan berbagi pengalaman, terutama Abang yang di bidang audiovisual. Pemirsa SNTV, mungkin sampai di sini dulu pembincang-bincang kita dengan salah satu kru studio SNTV yang hari ini kita bincang-bincang dengan Bang Ubay. Insya Allah kita akan bertemu di episode atau skin berikutnya dengan tim atau kru-kru yang berbeda. Insya Allah. Dan Ana tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ubay, makasih atas waktunya Bang. Ya, Masya Allah.